warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Fitria Rahmaulia, mahasiswa semester 2 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan tema peran guru SD dalam membangun atau menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan keterampilan anak-anak. Wawancara kali ini, saya ditemani oleh salah satu tenaga pendidik yang mengajar di SDN Negeri 2 Majas. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Saifur Rahman. Beliau adalah seorang guru sekolah dasar yang berdedikasi tinggi dan berwawasan. Beliau telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Pendidikan Indonesia dengan latar belakang sarjana pendidikan. Baik, sebelum mulai ke inti wawancara, mari kita simak bersama terlebih dahulu bagaimana pengalaman dan perjalanan beliau sehingga dapat meraih cita-cita menjadi seorang guru di sekolah dasar. Terima kasih Mbak Aulia atas kesempatannya. Perkenalkan, nama Bapak Saifur Rahman. Saya mengajar menjadi guru SD kurang lebih sekitar 22 tahun, ya. Saya mengenyam pendidikan D2 UPI Kampus Sumedang tahun 2025, kemudian dilanjutkan lagi S1 tahun 2009, kemudian melanjutkan lagi jenjang pendidikan tahun 2013 meraih strata 2 di Universitas Negeri Semarang. Alhamdulillah, saya dengan posisi sekarang bisa mengabdi menjadi seorang guru sekolah dasar, dan alhamdulillah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan menjadi guru sekolah dasar. Alhamdulillah, saya tahun 2013 mendapatkan kesempatan untuk melakukan studi banding di Australia dalam rangka pengabdian sekaligus pelatihan di kota Adelaide, Australia Selatan. Kemudian juga tahun 2016 sampai 2018, alhamdulillah saya juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi tenaga pendidik di Sekolah Indonesia Luar Negeri di kota Kinabalu, Malaysia. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan walaupun saya menjadi guru sekolah dasar. Itu Mbak Aulia. Masya Allah. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Bapak. Ya. Yang pertama itu, apa yang membuat Anda menjadi seorang guru SD dan apa yang membuat Anda tetap bersemangat dalam mengajar? Ya, sebenarnya profesi saya menjadi guru sekolah dasar itu merupakan profesi yang tidak sengaja dan tidak direncanakan dalam kehidupan saya, karena memang pada waktu itu selepas lulus SMA, cita-cita saya itu ingin menjadi seorang ilmuwan ya Mbak Aulia. Cuma qadarullah, Allah menetapkan takdir saya untuk menjadi guru sekolah dasar. Awalnya memang yang mempunyai cita-cita menjadi guru itu adalah kakak saya gitu. Cuma kebetulan pada saat itu ada formulir pendaftaran untuk menjadi guru sekolah dasar dan saya mencoba, dan akhirnya itu menjadi jalan hidup saya menjadi guru sekolah dasar gitu. Dan selama 22 tahun ini alhamdulillah saya masih tetap bersemangat untuk bisa berbagi ilmu dengan anak-anak. Jadi saya selalu mempunyai keinginan supaya apa yang saya kerjakan, apa yang saya ajarkan kepada peserta didik itu bisa menjadi ladang ilmu bagi saya gitu.
Itu Mbak Aulia. Mungkin lanjut aja. Yang kedua itu bagaimana sih Anda membangun kepercayaan dan keterampilan anak-anak kalau di kelas? Ya, selama kurang lebih 22 tahun saya sudah mengajar di beberapa daerah yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Saya mengajar kurang lebih sekitar 3 tahun di SD Palimanan Barat, ya. Kemudian dilanjut di SDN Karanganyar 2, Kecamatan Panguragan, yang di situ masyarakatnya itu dalam hal pendidikan masih sangat kurang. Gitu. Jadi saya secara pribadi harus bisa membangun kepercayaan diri peserta didik saya supaya mereka itu mampu berprestasi. Ya. Setelah itu saya 2010 ditugaskan di salah satu sekolah paling favorit di kota Cirebon, yaitu di SDN Bima, dan alhamdulillah selama di SDN Bima ini saya sudah banyak mengantarkan peserta didik saya untuk berprestasi dalam bidang Olimpiade Sains, apakah di tingkat kota sampai ke tingkat nasional. Itu. Kemudian juga tahun 2016 sampai 2018 alhamdulillah saya mengajar di Sekolah Indonesia Luar Negeri Kota Kinabalu. Saya juga mengantarkan salah satu peserta didik di sana itu menjuarai juara 1 Olimpiade Sains nasional dalam bidang IPA, meraih juara 1, dan saya kemudian kembali lagi SD Bima dan sekarang posisinya mengajar di SDN 2 Majasen. Jadi saya selalu memotivasi peserta didik saya, bagaimanapun keadaan lingkungan, bagaimanapun keadaan keluarga, itu harus bisa anak-anak tersebut bisa menggali potensinya supaya lebih baik lagi dalam hal pembelajaran maupun nanti setelah mereka lulus. Nah, ini selanjutnya bagaimana Anda membentuk karakter dan kepribadian anak-anak melalui proses belajar mengajar? Ya, tentunya saya sebagai seorang guru itu tidak hanya mengajar saja ya Mbak Aulia, tidak hanya mentransfer ilmu saja, tetapi saya juga punya kewajiban untuk bisa membentuk karakter siswa sesuai dengan norma-norma yang ada di lingkungan, ya. Jadi selain mengajar, saya menyelipkan bagaimana siswa untuk bisa memiliki sopan santun yang baik di lingkungan, dan juga mereka punya attitude yang nanti mereka terapkan di masyarakat, gitu. Seperti itu. Dan saya memberikan contoh-contoh hal yang baik yang terjadi di masyarakat yang siswa itu bisa menerapkan, mengamalkannya, dan juga bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru Aulia. Yang terakhir, ada nggak sih inovasi atau kreativitas yang Anda terapkan dalam mengajar untuk meningkatkan minat anak-anak? Ya, untuk sekarang Mbak Aulia di SDN Majasen 2, kita di sini alhamdulillah setiap pagi itu Mbak Aulia ada kegiatan bina jasmani, bina rohani, bina literasi dan numerasi. Jadi kita membiasakan siswa dalam hal literasinya, numerasinya, rohaninya, jasmaninya, kurang lebih sekitar setengah jam sebelum kegiatan pembelajaran. Jadi biasanya kita mengumpulkan siswa-siswa di lapangan, kemudian kalau untuk bina rohani kita biasanya meminta siswa untuk melakukan pembiasaan membacakan surat-surat pendek ataupun bacaan sholat.
Kalau bina jasmaninya, kita setiap pagi di hari Rabu dan hari Jumat itu di hari Rabu dan hari Sabtu itu melaksanakan bina jasmani. Salah satunya itu kegiatan berolahraga. Nah, kalau bina rohaninya di hari Jumat kita melaksanakan sholat duha bersama. Nah, untuk bina literasi dan numerasinya kita biasanya meminta siswa untuk membacakan, kemudian bisa mempresentasikan apa yang mereka baca. Kemudian kita juga menerapkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan kemampuan numerasi siswa. Itu Mbak Aulia. Mungkin segitu saja. Terima kasih Mbak Aulia atas kesempatannya. Terima kasih Bapak. Yuk, terima kasih juga Mbak Aulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah.